Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi dengan NIM E1 E1221147. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan tugas saya di mana pada mata kuliah pengenalan pola kami akan menjelaskan algoritma Cummings. Nah, langsung saja pada slide pembelajaran. Di sini pada materi kami saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengenalan pola. Baik, langsung saja di sini dengan judul algoritma Cummings. Nah, jadi bagaimana cara kerja algoritma ini? Nah, di sini misalnya kamu diberi titik pusat sentroid. Kamu bisa dengan mudah memberi label pada semua data dalam dataset yang menetapkan setiap data ke klaster yang pusatnya paling dekat. Sebaliknya, jika kita diberikan semua label data, kita bisa dengan mudah menentukan pusat setiap klaster dengan menghitung rata-rata dari data dalam setiap klaster. Nah, tapi kita tidak diberikan label maupun titik pusatnya. Jadi, bagaimana cara melanjutkannya? Nah, cukup memulai dengan menempatkan titik pusat secara acak, misalnya dengan memilih data secara acak dan menggunakan posisi sebagai titik pusat. Lalu akan diberi data pada label, akan diberi label pada data untuk memperbarui titik pusatnya. Memberi titik pusat, memberi label lagi, perbaharui titik pusat, dan seterusnya sampai titik pusat berhenti bergerak. Nah, algoritma ini dijamin akan konvergen dan dalam sejumlah langkah yang terbatas. Biasanya cukup sedikit algoritma ini tidak akan terus-menerus berosilasi. Nah, langsung di sini kita bisa melihat algoritma ini pada gambar 9.4. Nah, 9.4 ini, nah, titik pusatnya dianalisis secara acak, atas kiri, ini, lalu beri label atas kanan. Kemudian, titik pusatnya diperbaharui, kemudian data diberi label ulang, tengah. Kemudian seterusnya seperti yang terlihat hanya dalam 3 literasi. Nah, pada algoritma ini telah menghasilkan klaster yang tampaknya mendekati optimal. Nah, lanjut. Di sini ada ini, artinya kompleksitas komputasi dari algoritma ini umumnya bersifat linear terhadap jumlah data M, jumlah klaster K, dan jumlah dimensi N. Namun, ini hanya berlaku saat data memiliki struktur klaster. Jika tidak, maka dalam skenario terburuk, kompleksitasnya bisa meningkat secara eksponensial terhadap jumlah data. Dalam praktik ini jarang terjadi dan Cummings umumnya adalah salah satu algoritma pengelompokan atau clustering yang cepat. Lanjut. Pada algoritma ini, pada
slide ini, meskipun algoritma ini dijamin akan konvergen, ia tidak selalu konvergen ke solusi yang benar, yaitu bisa saja hanya mencapai optimum lokal. Apakah hal ini terjadi atau tidak tergantung pada inisialisasi pusat klaster atau centroid. Nah, pada gambar ini 95, solusi suboptimal akibat inisialisasi centroid yang tidak menggunakan, kita bisa melihat beberapa cara untuk mengurangi resiko ini. Nah, jadi di sini ada solusi yang pertama, solusi 1 dan solusi 2. Kedua gambar ini menunjukkan hasil akhir dari 2 kali menjalankan Cummins dengan inisialisasi centroid acak yang berbeda. Pada gambar solusi 1 dan solusi 2 ini, keduanya solusi ini memperlihatkan pembagian klaster yang hasilnya berbeda meskipun menggunakan data yang sama. Hal ini menekankan bahwa hasil akhir sangat tergantung pada titik awal centroid dan hasilnya bisa saja suboptimal atau tidak ideal. Nah, lanjut. Di sini ada metode inisialisasi centroid. Nah, di sini ada gambar. Jika kamu ada codingan. Jika kamu kebetulan tahu kira-kira di mana seharusnya centroid berada, misalnya jika kamu atau kita telah menjalankan algoritma clustering sebelumnya, maka kita bisa menetapkan hiperparameter init ke array NumPy dan berisi daftar centroid dan mengatur init ke pertama. Nah, contoh codingannya seperti ini. Kemudian solusi ini ada solusi ini adalah untuk menjalankan algoritma beberapa kali dengan inisialisasi acak yang berbeda. Ya, jumlah inisialisasi acak diatur oleh hiperparameter init. Ya, hiperparameter init. Secara default nilainya adalah 10. Nah, ini nilainya 10. Yang berarti seluruh algoritmanya yang dijelaskan sebelumnya dijalankan 10 kali saat kita memanggil fit, dan skitlernya akan menyimpan solusi terbaik. Tapi bagaimana tepatnya cara memilih solusi terbaik? Di sini digunakan metrik performa. Metrik tersebut di inertia model yang merupakan rata-rata jarak kuadrat antara setiap instansi dan instansi terdekat. Nilainya kira-kira di sini disebutkan pada gambar 9.5 untuk model 9.5 untuk model kiri. Di sini ada 23.3 untuk model di kiri, 237.5 untuk model di kanan pada gambar ini. Kemudian di sini kelas Cummins menjalankan algoritma sebanyak
dan menyimpan model dengan nilai entertia terendah. Nah, di sini ada codingannya, hasil codingannya. Selanjutnya ini ada ini ada peningkatan penting untuk algoritma Cummins, yaitu Cummins plus diperkenalkan dalam makalah tahun 2006 oleh David Arthur dan Sergei Vasilevsky. Mereka memperkenalkan langkah inisialisasi yang lebih cerdas untuk memilih sentroid yang berjauh satu sama lain, dan peningkatan ini membuat algoritma Cummins jauh lebih kecil, memungkinkan untuk konversi ke solusi yang buruk. Mereka menunjukkan bahwa tambahan komputasi dibutuhkan untuk langkah inisialisasi dan lebih cerdas sangat layak dilakukan karena secara drastis mengurangi jumlah iterasi yang diperlukan untuk menemukan solusi optimal. Nah, di sini berikut algoritma inisialisasi Cummins. Pertama, ambil satu sentroid si pangkat 1, dipilih secara acak dari data. Kemudian kedua, ambil satu sentroid C1, pilih sebuah instance DXI dengan probabilitas DX pangkat I pangkat 2 per sigma MJ sama dengan 1, di mana D X pangkat I adalah jarak antara instance XI dan sentroid terdekat yang sudah dipilih. Kemudian distribusi probabilitas ini memastikan bahwa instance yang lebih jauh dari sentroid-sentroid yang sudah dipilih akan lebih mungkin dipilih sebagai sentroid berikutnya. Kemudian ketiga, ulangi langkah sebelumnya sampai semua sentroid terpilih. Kemudian kelas Cummins menggunakan metode inisialisasi ini sebagai default jika ini ya, jika yang ini kelas Cummins menggunakan metode inisialisasi sebagai default jika kita ingin memaksa untuk menggunakan metode awal, yaitu memilih K instance secara acak untuk menentukan sentroid awal. Kita bisa menetapkan hiperparameter init ke random. Namun jarang perlu melakukan ini. Jarang menggunakan ini ya. Kemudian berikutnya di sini ada Cummins yang dipercepat dan mini batch Cummins. Di sini algoritma ada varian penting lainnya pada algoritma yang dijangkau oleh makalah tahun 2010 oleh
oleh David Scully. Dia menggunakan seluruh dataset per setiap iterasi. Algoritma ini mampu menggunakan mini batch yang menggerakkan steroid sedikit demi sedikit di setiap iterasi. Ini mempercepat algoritma secara signifikan, bisa 3 atau 4 kali lebih cepat, dan memungkinkan untuk melakukan clustering terhadap dataset besar yang tidak muat di memori. Ini berikut Skedlar mengimplementasikan algoritma ini dalam kelas mini batch K-means. Kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, selanjutnya selanjutnya jika dataset tidak muat di memori, opsi termudah adalah menggunakan kelas map seperti yang telah dilakukan pada PCA incremental di bab sebelumnya. Di sini sebagai alternatif, kita bisa memproses satu mini batch pada satu waktu menggunakan metode partial fit, namun ini akan membutuhkan lebih banyak usaha karena kita harus melakukan inisialisasi beberapa kali untuk melihat hasil terbaik sendiri. Nah, di sini ada gambar 96. Untuk gambar 96 ini menampilkan dua gambar, di mana gambar pada kiri ini yaitu interia, di mana sumbu X jumlah klaster K dari 0 sampai 100. Sumbu Y di sini nilai interia jumlah kuadrat jarak dari simbol X di sini dinulis nilai interia jumlah kuadrat jarak dari titik ke sentroid terdekat. Nah, garis merah ini, yang merah ini dia menunjukkan K-means biasa, dan garis biru ini menunjukkan mini batch K-means. Di sini nilai interia lebih rendah sama dengan hasil clustering lebih baik. Kemudian K-means bisa memberikan inertia lebih rendah dibandingkan mini batch K-means. Artinya hasil clusteringnya cenderung lebih optimal pada perbedaan ini tidak terlalu besar. Untuk gambar pada kanan ini untuk waktu pelatihan atau training. Di sini sumbu X jumlah klaster K dan sumbu Y yang ini waktu pelatihan dalam detik. Di sini mini batch K-means garis biru jauh lebih cepat daripada K-means biasa pada garis merah, terutama saat jumlah klaster meningkat. Baik, di sini jika kamu ingin atau jika kita ingin bisa membantu menjelaskan ini interia ini inertia ya, inertia ini inertia. Lanjut, di sini ada gambar 9.7 di mana pada gambar ketika K terlalu kecil ada beberapa klaster yang berbeda akan digabung, dan ketika K-nya terlalu besar
beberapa klaster akan terbagi menjadi bagian-bagian kecil. Seperti pada gambar bagian kanan ini, ini menunjukkan bahwa inertia bukanlah metrik performa yang baik untuk memilih K, karena nilainya akan selalu menurun seiring bertambahnya jumlah klaster K. Semakin banyak klaster, maka setiap data akan lebih dekat ke sentroidnya, dan secara alami inertia akan menurun. Di sini kita melihat gambar 9.8 saat memplot inertia terhadap jumlah klaster K. Kurva sering memiliki titik infleksi yang disebut elbow atau siku. Nah, seperti yang biasa kita lihat, nilai inertia turun sangat cepat saat jumlah K bertambah hingga 4. Ya, ini sampai 4 ya. Di sini setelah adanya penurunan yang melambat, kurva ini bentuknya seperti lengan dan akan dan ada elbow di K sama dengan 4. Jadi kalau kita tidak tahu nilai K terbaik sebelumnya, maka memilih K4 adalah keputusan yang bagus, atau nilai lebih kecil hasilnya buruk, nilai lebih besar hanya membagi-bagi klaster yang sudah bagus. Di sini sebagai catatan, teknik elbow itu cukup kasar untuk pendekatan yang lebih akurat. Kita bisa menggunakan nilai koefisien Silhouette koefisien untuk menunjukkan seberapa baik setiap data yang cocok dengan klasternya. Baik, selanjutnya ini ada koefisien siloed instance sama dengan B kurang A, di mana A adalah jarak rata-rata ke instance lain dalam klaster yang sama, itu jarak di sini, yaitu jarak rata-rata ke instance dari klaster terdekat didefinisikan sebagai meminimalkan B. Nah, di sini ada codingan untuk menghitung skor siluet. Kita dapat menggunakan fungsi silhouette score pada skitlearn untuk memberikan semua contoh dalam kumpulan data label yang diberikan padanya. Nah, di sini mari bandingkan ini membandingkan skor silhouette untuk jumlah klaster yang berbeda. Kita dapat memilih jumlah klaster K menggunakan skor siluet. Nah, seperti yang kita lihat, visualisasi ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, meskipun penegasan bahwa keempat merupakan pilihan yang sangat baik. Dan di sini visualisasi
ini juga menggarisbawahi fakta bahwa K5 juga cukup baik dan jauh lebih baik daripada K6 atau 7. Hal ini tidak terlihat ketika membandingkan inersia. Sini visualisasi yang lebih informatif diperoleh saat Anda menentukan koefisien siluet setiap instans. Dia diurutkan berdasarkan klaster tempat instans tersebut ditetapkan dan berdasarkan nilai koefisien. Berdasarkan nilai koefisien ini dapat kita lihat di gambar ini. Gambar 9.10 yang ini, setiap diagram berisi satu bentuk pisau per klaster. Tinggi untuk bentuk menunjukkan jumlah instans yang dikandung klaster dan lebarnya menunjukkan koefisien siluet yang diurutkan dari instans dalam klaster. Semakin lebar, semakin baik. Nah, di sini garis putus-putus ini menunjukkan koefisien siluet rata-rata. Nah, pada baris berikutnya di sini, garis putus-putus vertikal ini mewakili skor siluet untuk setiap jumlah klaster. Kita lihat di sini. Berikutnya, poin selanjutnya, limits of Cummins atau batasan Cummins. Meskipun memiliki banyak kelebihan, terutama karena cepat dan dapat diskalakan, Cummins tidak sempurna. Seperti yang kita lihat, algoritma ini perlu dijalankan beberapa kali untuk menghindari solusi yang kurang optimal. Ditambah lagi, kita perlu menunjukkan jumlah klaster yang bisa sangat merepotkan. Selain itu, Cummins tidak berfungsi dengan baik ketika klaster memiliki ukuran yang bervariasi. Nah, kepadatannya di sini, kepadatan yang berbeda atau bentuk yang tidak bulat, misalnya pada gambar 9.11 menunjukkan bagaimana Cummins mengelompokkan kumpulan data yang berisi 3 kelompok elipsio atau klaster dengan dimensi kepadatan dan orientasi yang berbeda. Nah, di sini kita dapat lihat pada gambar 4.9, Cummins ini gagal mengelompokkan kumpulan elipsoidal dengan benar. Ini dia gagal ya mengelompokkan dalam mengelompokkan ini gagal karena di sini masih ada terhambur. Nah, seperti kita lihat, tidak satupun solusi ini sangat bagus. Solusi di sebelah kiri lebih baik, tetapi meski masih memotong 25% klaster tengah dengan menugaskan ke klaster ke sebelah kanan. Yang ini solusi di sebelah kanan sangat buruk meskipun inersianya lebih rendah. Jadi tergantung pada datanya. Algoritma pengklasteran ini, dia atau pengelompokan ini yang berbeda mungkin kinerjanya kurang bagus atau berkinerja lebih baik. Pada jenis klaster elips ini, model campuran Gaussiannya berfungsi dengan baik.
Di sini ada catatan penting untuk menskalakan fitur input sebelum Anda yang ini sebelum kita menjalankan comments atau cluster mungkin akan sangat melebar pada comments akan berkinerja buruk. Jadi menskalakan fitur tidak menjamin bahwa semua cluster akan bagus dan bulat, tetapi umumnya hal itu akan memperbaiki keadaan. Sekarang kita lihat beberapa cara untuk mendapatkan manfaat dan pengelompokan. Kita akan menggunakan comments, tetapi jangan ragu untuk bereksperimen dengan algoritma clustering lainnya atau pengelompokan lainnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan untuk materi comments pada mata kuliah pengenalan pola. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.